kami, yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Saya di sini sebagai moderator, yaitu pemandu acara presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, ini memperkenalkan diri, nama saya Baru Putra Setiawan, NPM 2263032046. Kemudian Saya Salman Al-Farisi dengan NPM 2213032045. Saya Umi Wahyudin dengan NPM 2213032042. Nama saya Tara Marza Citra Dewi dengan NPM 2213032043. Saya Dewi Aini Nauman dengan NPM 2013032048. Saya Aris Setiawan NPM 2013032044. Oke, yang pertama yaitu materi tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kepada pemateri, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan diharapkan untuk membina kepribadian anak dan membawa subjek didik untuk mengembangkan seluruh potensi nilai pada dirinya agar mampu menunaikan kewajiban hidupnya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada visi misi yang akan dijelaskan oleh Ibu Wahyudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan yaitu menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi pendidikan kewarganegaraan ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, serta berkomitmen setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Menurut beberapa fungsi pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini yaitu yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Lalu yang kedua, dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, maupun negara. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan yang cerdas. Lalu yang terakhir, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Mulyasa 2007, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan siswa mampu berpikir kritis, rasional, kreatif dalam menghadapi persoalan hidup maupun isi kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan. Kemudian yang ketiga, bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan berinteraksi dimanapun. Oke, begitu saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pendidikan kewarganegaraan sudah mengalami perubahan nama maupun kurikulum yang sudah berlaku 6 dekade terakhir. Hal ini dia berdiri pada tahun 1947.
Menurut lu, tidak ada kurikulum yang abadi ini disebabkan karena pergantian zaman itu sendiri. Hari ini menjawab pertanyaan kenapa di Indonesia mengalami pergantian kurikulum terus-menerus. Nah, ini disebabkan oleh pergantian zaman yang terus-menerus. Yang pertama pada tahun 1968 berubah nama menjadi pendidikan kewargaan negara. Pada saat ini kurikulum berjalan secara dinamis yang digunakan di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Pada tahun 1975, mata pembelajaran PKN diganti menjadi pendidikan moral Pancasila dengan dasar konstitusional atau mengenal GBHN yang menyatakan untuk mencapai cita-cita tersebut dilaksanakan kurikulum pada semua tingkatan pendidikan. Pada tahun 1994, pendidikan moral Pancasila diganti lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memadukan konsep pendidikan moral atau PMP dengan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pada perubahan ini, Pancasila tidak hanya mengenal sistem moral, melainkan juga menggabungkan norma ataupun nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2000, setelah masuk era reformasi, mengalami banyak perubahan, adanya KBK atau kurikulum belajar kompetensi, lahir akibat tuntutan pengetahuan yang harus atau dapat menopang kebutuhan skill dalam pendidikan. Dalam KBK ini, pendidikan Pancasila dan ilmu kewarganegaraan diubah kembali menjadi pendidikan kewarganegaraan dengan menghilangkan nama Pancasila yang dianggap sebagai produk dari Orde Baru. Setelahnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Bagian Jika yang ada yang ingin bertanya, silakan di tangan. Iya, sebelumnya terima kasih pada kelompok 1 atas kesempatan untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nathanael Tinjak, NPM 2213032065. Di sini saya mau bertanya, menurut kelompok 1, apakah pendidikan kewarganegaraan itu masih relevan untuk zaman sekarang ini, dan apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda? Terima kasih. Moderator dan terima kasih kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama Yolanda Fatima Agustin, NPM 2213032059. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, misi PKN yaitu menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter. Sebutkan contoh pemerintahan otoriter yang dimaksud dalam misi PKN tersebut. Memperkenalkan diri, nama saya Febriana Nurhalisa dengan NPM 221303260. Saya ingin bertanya, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter seorang mahasiswa? Apakah pendidikan kewarganegaraan masih relevan untuk sekarang? Menurut saya masih, karena untuk benteng kedepannya pada zaman kedepannya, anak-anak itu harus dibimbing lagi dengan nilai moral. Kalau tidak ada pendidikan kewarganegaraan, anak-anak zaman sekarang itu susah diatur, bandel. Ya seperti kita contoh sekarang, ada yang melawan guru. Padahal sudah diterapkan ya pendidikan kewarganegaraan, tetapi mereka tetap masih menantang, melawan guru. Jadi cukup menurut saya itu masih relevan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Apakah ada yang menanggapi atau mau menambahkan, atau ada yang tidak puas dengan jawabannya, tidak terima gitu? Apakah tidak cukup? Jika tidak cukup, kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Tadi penanya Febri tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter seorang mahasiswa. Nah, di visi pendidikan kewarganegaraan sendiri di perguruan tinggi itu membantu mahasiswa untuk menata kepribadian yang biasanya membuat kepribadian agar konsisten yang mampu mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dan sekaligus dapat menyelenggarakan atau mengantarkan mahasiswa menata kepribadian sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya.
yang artinya dengan mereka dapat setidaknya mampu mengamalkan terhadap nilai-nilai yang ada di pendidikan tersebut. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda berdasarkan misi PPKN tadi ya, itu menghindari Indonesia dari film membentak otoriter. Nah, otoriter itu kan berarti kan tekanan dong, dan kekuasaan di dalam pemerintah. Nah, mereka itu kan karena adanya apa ya, mafia lah bisa dibilang penegakan ya, dalam itu orang berdiskusi, membicarakannya, terus jadilah kekuasaan tekanan tersebut. Jadi contohnya itu seperti pemerintah pada zaman sekarang yang tahunya mereka otoriternya itu tentang korupsi itu, para penjabat memakan duit rakyat. Itu ya. Apakah kurang pertanyaan apa bisa di Izin menambah ya. Ya. Jadi maksudnya pemerintahan otoriter yang terjadi sekarang itu gimana? Apakah misi PKN-nya udah terlaksana apa belum? Kalau misalnya zaman sekarang masih ada otoriternya, gimana misi PKN-nya bisa terjalin dengan baik kan? Kan misi tadi kan dibilangkan otoriter ya, itu kan menghilangkan otoriter. Berarti kan misi pendidikan kewarganegaraan ini udah berhasil, tetapi karena pola pikir manusianya yang masih kurang menurut saya, itu yang bisa membuat otoriter itu ada. Berarti secara nggak langsung peran pendidikan kewarganegaraannya belum terlaksana secara baik di era sekarang. Ya di era sekarang ya, tapi menurut saya itu udah terbaik. Ini kan artinya kan mencegah. Nah, maksudnya pendidikan kewarganegaraan itu kan misinya sudah berhasil, tapi para manusianya yang tidak menjalankannya. Sedangkan mereka mempelajari pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah mereka tersebut dulu. Karena ada namanya pemikiran yang kotor, mereka itu membuat otoriter tersebut. Oh itu menurut saya. Baik, mungkin seperti itu saja presentasi dari kami. Atas kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.